Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang pertama saya hormati Ketua DKM Masjid Raudatul Jannah. Yang saya hormati Ketua Porsima. Yang saya hormati Ketua RW 023. Dan yang saya hormati Bapak-bapak peserta pelatihan manajemen kurban dan juru sembelih halal. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan. Tadi ada praktek, kemudian ada pengenalan alat. Sekarang kita akan lanjut ke tentang sembelih halal. Kalau misalnya kurban kayaknya terlalu luas, kita sedikit aja mengupas tentang fikih sembelihnya saja. Nanti kita sambil diskusi bareng, sama-sama belajar, karena di motonya Juleha Bekasi Raya itu kita sama-sama belajar bersama-sama, Pak. Ya. Nah, kita yang pertama, kita langsung saja, Pak, untuk mempersingkat acaranya. Mudah-mudahan selesai sebelum zuhur. Yang pertama, rukun sembelih. Jadi penyembelihan itu ada rukunnya. Jadi kalau salah satu rukunnya tidak ada, maka tidak sah sembelihannya, Pak. Ya. Yang pertama adalah penyembelih atau yang disebut eksekutor. Ya. Eksekutor atau penyembelihnya itu orangnya atau yang mewakilinya untuk menyembelih. Ya. Nah, untuk syaratnya, jadi seorang eksekutor atau penyembelih itu ada syaratnya, Pak. Yang pertama, seorang muslim. Ya. Syarat yang pertama tingkatannya adalah seorang muslim. Yang kedua adalah mumayyid. Mumayyid ini bisa membedakan baik dan buruknya. Ya. Yang selanjutnya mampu untuk menyembelih. Nah, ketiga syarat ini, yang pertama muslim, mumayyid, mampu untuk menyembelih. Pak, kalau misalnya ada muslim, mumayyid, tapi dia enggak mampu untuk menyembelih, takut darah atau pas ngelihat darah mancor itu dia takut. Nah, maka dia tidak memenuhi syarat sebagai penyembelih. Nah, kemudian dia muslim, dia berani, tapi dia belum mumayyiz, yaitu anak kecil, masih kecil, dia nggak bisa membedakan mana baik dan buruknya. Jadi kalau misalnya membedainnya gampang, api itu panas, kalau anak kecil kan, oh itu api panas, tapi dia masih pegang. Nah, itu berarti dia belum mumayyiz secara definisinya. Selanjutnya rukunnya? Rukun dari menyembelih ada hewannya, Pak. Ya. Hewannya secara syar'i hewan yang halal secara syariah dan diharuskan untuk disembelih. Ya. Contohnya tadi kita pakai ayam, kambing, sapi, ya semuanya. Tapi ada yang halal secara syariat tapi nggak harus disembelih, Pak. Apa contohnya, Pak? Ikan. Tapi ada yang mengatakan ikan diangkat dari air itu adalah salah satu cara penyembelihannya. Jadi ikan diangkat dari air itu penyembelihannya. Ada lagi ikan lele. Kalau ikan lele katanya dari batas sininya, Pak. Nah, itu disembelihnya gitu, Pak. Biar nggak ngelabak-ngelabak, dia potong di sini, diteken, nah putus. Iya, perbatasan antara tulang sama kepala. Nah, itu tekan. Jadi nggak gerak-gerak lagi, Pak. Jangan diketok-ketok, Pak.
Lebih baik diangkat terus didiemin daripada biasanya kan kita ngeliat tuh kalau membunuh nganin ikan, tok tak tak digetok-getok gitu. Nah, itu nggak ihsan namanya. Udah biarin aja dulu. Kalau emang kita nggak mau ya udah tungguin gitu. Jangan langsung disiangin. Tungguin aja sampai mati. Ya. Selanjutnya alat penyembelihnya. Ada orangnya yang beraninya menyembelih, ada hewannya kayak kambing, ayam dan segala macamnya. Ya, kemudian tapi nggak ada alatnya. Mau motong pakai apa, Pak? Ya. Jadi rukun selanjutnya adalah alat penyembelih. Jadi kalau walaupun ada yang motong, ada hewannya tapi nggak ada alatnya, maka tidak sah penyembelihannya. Nah, alatnya segala benda tajam selain gigi dan tulang yang dapat melukai karena tajamnya. Nah, tadi ada yang dibahas tentang tulang, gigi. Nah, tadi ada yang bilang tanduk. Ya, Pak, kalau tanduk gimana? Nah, tadi kan ada yang dari tanduk rusak. Nah, itu kan tanduk itu adalah tulang, Pak. Kayak kuku itu tulang. Ya. Nah, dari kita, maksudnya saya sendiri sama kayak Kang Denny tadi, yaitu bukan untuk menyembelihnya, bukan gilahnya, tapi cuma buat gagang. Jadi kalau yang punya golok di rumah atau pisau di rumah yang pakai tanduk, sarungnya, gagangnya, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya nggak boleh nih, ya itu kembali lagi kepada masing-masing. Lanjutnya adalah kegiatan menyembelih. Ya, kegiatan menyembelih adalah mematikan hewan dengan cara yang disetujui syariat. Nah, tadi ada orangnya, kemudian ada hewan yang disembelih, kemudian penyembelihnya, alat penyembelihnya, kemudian kegiatan menyembelih. Udah ada orangnya, ada hewannya, ada alatnya, tapi nggak dipotong, Pak. Ya, berarti nggak sah juga itu. Ada sapi, ya, ada orangnya, ada hewannya, ada alatnya, diliatin doang, Pak. Itu hewan nggak bakal mati, Pak. Ya, jadi harus ada kegiatan penyembelihan. Ya. Selanjutnya syarat utama. Nah, ini syaratnya, niat. Diniatkan karena Allah untuk konsumsi ataupun untuk ibadah. Nah, kalau Bismillahi Allahu Akbar itu yang di mulut, kalau kata niatkan di hati. Jadi niatin sambil motong, niat untuk kurban, gitu. Ya, niat untuk makan. Kalau untuk ya untuk konsumsi ya Bismillahi Allahu Akbar, berarti ya, niatnya untuk motong, untuk dimakan. Gitu aja. Niatnya di dalam hati, nggak usah diucapin. Nggak mau diucapin juga nggak apa-apa. Tapi yang penting di hati, diniatkan untuk makan makanan dan atau untuk ibadah kayak kurban. Ya. Kalau makan ya sehari-hari, ayam, kambing, daging dan segala macamnya. Lanjutnya, ini tadi syarat-syarat penyembelih orangnya. Ini syaratnya tadi udah dibahas. Nah, ini dalilnya, seorang muslim atau ahli kitab. Ahli kitab itu yang masih mengakui agama samawi, Pak. Agama samawi itu kalau di dalam kitab ya masih ada kayak Yahudi, Kristiani, nah itu masih disebut agama samawi. Tapi ada yang bilang udah nggak ada sekarang agama gitu yang sudah melencengnya jauh. Ya udah, karena seorang muslim kita kan masih banyak juga ya. Alhamdulillah di negara kita juga muslim banyak, jadi nggak selalu khawatir untuk penyembelih muslim. Selanjutnya, nah ini ada tingkatannya. Nah, untuk menyembelih tidak hanya untuk laki-laki, Pak. Ya, boleh perempuan. Kalau misalnya ada laki-laki tapi takut, misalnya takut darah, ada perempuan berani, boleh, Pak. Tapi diutamakan laki-laki dulu. Balik atau mumayyid. Kalau balik itu laki-laki kan standarnya apa, Pak? Kalau laki-laki mimpi basah, ya, keluar sperma. Kalau mumayyiz ini bisa membedakan mana baik, mana buruk. Bahwa api itu panas, dia udah tahu.
nah itu berarti mumayyiz Pak. Ya, kalau bahasanya kalau kan ada yang sampai misalnya 15 tahun dia belum mimpi basah, tapi dia sudah bisa membedakan antara baik dan buruk, itu boleh gitu ya. Terus berakal sehat. Nah, berakal sehat, jadi kalau yang nggak sehat dalam keadaan mabuk jangan untuk sembelih, atau gila paling parahnya ya nggak usah mabuk, kan masih banyak nih orang-orangnya, itu syaratnya Pak. Lanjut Pak, untuk mempersingkat kita secara global aja, penyembelih tidak disyaratkan harus dalam keadaan suci dari hadas, tapi dianjurkan. Nah ini disunahkannya kita ngambil wudhu dulu Pak. Tapi kalau misalnya buru-buru, misalnya kita lagi bengong misalnya, nggak ada yang motong, dipanggil sama tetangga kita Pak misalnya, Pak tolong potongin ayam saya, Pak potongin kambing saya. Nah buru-buru udah kambing atau sapinya udah posisi di headling, dijatuhin, nah udah kita pulang dulu nggak usah, langsung aja samperin potong. Nah itu Pak ya, tapi dianjurkan untuk bersuci. Nah ini orang yang meninggalkan sholat, langsung saja lanjut. Nah ini yang tadi urutannya, kalau misalnya dicari dulu Pak ya, untuk penyembelihnya tadi dicari laki-laki yang berakal dewasa, kalau nggak ada baik perempuan, lanjutnya terus anak kecil yang muslim yang mumayyiz ya, tadi udah jelaskan, baru terakhir ahlul kitab. Nah kelima keenam gila atau orang mabuk, ini kalau udah nggak ada sama sekali nih Pak, udah paling darurat banget, udah nggak adanya orang gila sama yang mabuk Pak ya, tapi makruh. Anak kecil yang belum mumayyiz, pokoknya ini udah paling terakhir, kalau udah nggak ada laki-laki yang dewasa, nggak ada perempuan dan segala macamnya. Lanjut Kang, ini standar SKKNI, ini niat sembelih ya, kayaknya di buku itu juga ada ya Pak, udah dibagiin belum? Nah nanti ini ada Kang, baik lu ini balik ke sana. Nah ini beberapa ada, tapi saya biasanya pakai simple. Kalau saya ini kan misalnya kepanjangan, kalau saya Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal min, atau ada yang mengatakan an. Kalau min dari, an untuk, nah itu terserah, tinggal disebutin namanya. Itu udah paling sedikit, paling pendek Pak, jangan dipendekin lagi, itu udah paling pendek ya. Ini niatnya tinggal panjat, nanti di buku sakunya ada, tinggal dibaca aja, kita lebih baik diskusi aja. Lanjut Kang. Nah ini alat yang menyembelih. Alat adalah segala benda yang dapat melukai secara tajam, bukan karena kekuatan tekanan, tadi sudah dijelaskan tentang itu. Jadi digesek ya, bukan ditekan, kecuali gigi, kuku, tulang, dan harus suci dari najis. Nah alat kita ini, nah biasanya gini, di masalah alat ya Pak ya, di kita ini kan Idul Adha, biasanya Idul Adha lah contohnya, biasanya habis motong kambing itu nggak dicuci Pak ya, dilap ke bulu ya, bulu. Nah itu masih ada Pak sisa darah-darahnya Pak biasanya. Nah itu darah kan apa Pak? Najis. Nah saat kita potong lagi Pak kambingnya, nah tapi tidak menajiskan semuanya Pak, maksudnya kambingnya jadi haram gitu, enggak, tapi yang bekas sesetan ini ada terkontaminasi najis Pak, yang sesetannya, yang bukaan bukaan sembelihannya, nah itu harus dibuang Pak kalau itu. Makanya kalau tempat pemotongan Idul Adha, kita contohnya Idul Adha lah, nggak usah ke RPH. Idul Adha itu harus ada air Pak, buat nyuci bilah. Jadi habis dipakai dicuci biar darahnya nggak nempel di pisau. Jangan dilelap Pak, ya jangan dilelap. Kalaupun dilelap, misalnya udah terpaksa banget digosok-gosok ke itu cuma buat ngurangin doang Pak, ngurangin darahnya. Tapi kan masih ada sedikit-sedikit mah itu darah yang nempel. Nah mulai sekarang kan kita
belajar bersama-sama. Jadi nanti kalau penyembelihan Idul Adha, pisau yang dipakai harus dicuci. Nah, makanya tadi bilang penyembelih itu harus punya pisau satu, jangan satu, 2 atau 3. Nah, nanti yang satu dicuci, pakai lagi, ntar pakai lagi gitu. Ya. Itu ya, Pak ya. Ini tadi udah dijelaskan alat-alatnya ya. Tadi ini juga udah dijelaskan ya Pak ya sama Kang Denny, kita dipercepat. Nah, ini contoh yang tadi sudah dicontohkan, pisaunya tumpul. Nah, pisaunya tumpul, digesek-gesek terus. Nah, ini sering kejadian Pak. Ya, di lingkungan kita sering kejadian pisau tumpul, digesek-gesek terus sampai ganti orang Pak. Ya. Tahan dulu Bang. Ya. Nah, sobek juga akhirnya. Nah, terus sampai lama. Nah, itu lama. Ya. Nah. Ya. Ya, terus lama. Ganti orang lagi, Pak. Nah, ini makanya kan penyembelih, saya bilang tadi penyembelih. Nah, tahan Kang. Ya, ini tadi Pak fungsinya alat sembelih kita. Pertama harus ada 2, takutnya terjadi seperti ini. Yang kedua, kalau misalnya pisaunya patah. Nah, kita bisa koreksi sedikit aja koreksi dari video ini. Yang pertama tadi palanya sudah benar Pak, menadah ke atas ya. Palanya benar sudah menadah ke atas. Cuma tarik majuan lagi Kang. Maju terus, maju. Bisa dimajuin nggak? Situ dulu Bang. Nah, ini blewernya, apa sih ini namanya? Kalau saya bilang blewernya, gambirnya nggak ada yang narik Pak. Jadi kurang tegang, harusnya ada yang narik, ya. Jadi nanti kalau motong ada yang narik gelambirnya. Apalagi kalau saya kayak sapi limosin, sapi PO, nah itu kan gelambirnya panjang-panjang, nah itu perlu ditarik Pak, ya, biar tegang. Kalau kata Kang Denny tadi biar tegang, biar gampang motongnya. Terus videonya lanjut. Terus, nah di sini ganti orang Pak, ganti orang ya, ya. Tapi ininya belum sobek nih, lehernya belum sobek, ya. Nah ini baru sobek, ya. Ya. Nah, ini sudah sobek, kemudian ganti orang, Pak. Nah, ini ganti orang. Secara fikih, yang tadi itu belum disembelih. Orang pertama ke orang kedua itu belum terjadi penyembelihan. Kemudian ganti orang, sudah masuk ke sembelihan, Pak. Nah, itu dalam fikih sebenarnya harus ganti niat, ganti orang. Tapi sini sudah putus nih, Pak. Ya, kalau yang tadi masih lanjut, maksudnya masih ganti, ya masih ganti niat, ganti orang ganti niat Pak. Tapi ini udah masuk nih, ya. Jadi ganti orang. Nah jangan sampai kayak gitu Pak nanti terjadinya ya. Jadi kalau ganti orang niatnya harus ganti itu Pak, niat lagi Pak. Tapi ini udah masuk. Nah, ya gitu Pak ya. Jadi jangan lu nggak kuat, nggak kasarnya kalau kata saya, karena saya orang Cikarang asli Pak, lu nggak kuat, gua aja yang gantiin, tinggal lagi gitu. Jangan Pak, terusin aja. Nah kalau misalnya ini kan udah tumpul ya Pak, tapi udah masuk setengah nih, ada yang mengatakan kalau mau ganti pisau boleh Pak. Kalau mau ganti pisau udah masuk nih, saya dapat setengah tapi tumpul, kita mau ganti pisau boleh Pak. Caranya
Itu kan, nah ini Pak. Ini kan pisau misalnya, pisau yang kita pakai tumpul nih. Ini tahan dulu Pak, jangan langsung diangkat. Tempel dulu masih tahan, ambil pisau selanjutnya, masukin, udah nempel, baru jangan diangkat dulu pisaunya ini. Atau misalnya jangan sampai kejadian, kita nyampe setengah, pisau musafnya memberontak, lepas di pisau entar, langsung tangan kita yang gantiin Pak. Tempel dulu tangan kita, ya, baru ambil pisau lagi, lanjutin. Lanjut ya, ya insya Allah nanti kita sambil diskusi aja. Nah, ini tadi sudah dijelaskan APD-nya, APD sudah dijelaskan, ya. Nah ini hewan-hewan yang disembelih halal secara syariat. Yang pertama bukan yang diharamkan syariat, ya, bukannya haram karena kita sudah banyak makanan yang hewan-hewan yang disyariatkan, ya. Ada kambing, sapi, ayam. Nah jangan, karena kita masih banyak yang disyariatkan, jangan coba-coba makan yang nggak syariat atau yang dipotong kayak maaf ada anjing, babi. Nah itu nggak boleh dimakan Pak, ya, karena secara nas pun sudah haram. Bukan hasil kawin silang dengan hewan yang diharamkan. Maksudnya hewan yang bukan hasil kawin silang yang dengan hewan yang diharamkan. Maksudnya gini Pak, kambing misalnya ya, kambing kemudian dikawinkan sama babi atau anjing, anaknya kambing tetap, misalnya anaknya kambing, nah itu nggak boleh Pak, ya. Atau sebaliknya, ya, atau babi dicampur gitu, anaknya tetap kambing, nggak boleh, ya. Jadi yang disilangkan karena sudah tercampur dengan zatnya, ya, zat haramnya. Kemudian didapat melalui transaksi yang sah secara syariat dan bukan hasil curian. Nah ini Pak, ya berarti kan bukan boleh nyuri, kita potong, atau kita duitnya boleh nyuri buat beli kurban kemudian dipotong. Tapi kalau misalnya ada orang mencuri, ya misalnya kita beli buat kurban, tapi kita nggak tahu itu hasil boleh mencuri atau apa. Nah kita nggak dihukumi itu Pak, ya, karena kita nggak tahu. Nah itu dasarnya, ya. Jadi kalau tahu itu hewan boleh mencuri, kita beli, nah tetap kita dapat kena hukumnya. Hewan darat, karena ikan tidak wajib disembelih seperti hewan darat. Nah hewan darat ini kan banyak, kayak tadi kambing, ayam, sapi dan segala macamnya yang boleh disembelih. Ikan, jenis ikan apapun tidak wajib disembelih. Lanjut ke hewan halal. Nah halal ini ada zatnya, tadi yang saya bilang ada zatnya, memang sudah diharamkan, kayak anjing, babi berkuku tajam dan segala macamnya sudah dijelaskan. Apakah hewan tersebut termasuk yang diharamkan syariat? Ya, jadi zatnya memang sudah diharamkan, jadi udah nggak ada perdebatan. Yang tadi saya sebutkan salah satunya beberapa. Terus cara memperolehnya tadi sudah saya bilang, kalau misalnya boleh maling atau uangnya boleh mencuri dan segala macamnya, kita tahu itu hasil boleh mencuri. Nah itu namanya cara memperolehnya atau dapatnya. Kemudian zatnya tadi sudah diharamkan. Terus kemudian penyembelihannya. Nah tadi saya bilang proses penyembelihannya itu tergantung pada seorang penyembelih, ya. Lanjut. Nah penyembelihan itu dari kata dab itu, ya, menghilangkan kehidupan normal hewan dengan cara tertentu, yakni memutuskan hulkum dan nari pada hewan yang mampu dikendalikan dan melukai agar terjadinya pendarahan pada hewan yang bisa dikendalikan. Maksudnya gimana? Jadi hewan yang normal kayak misalnya sapi, kambing, ya, itu kan bisa dikendalikan, ya. Itu bisa dikendalikan, maka kita akan
sembelih. Nanti ada sembelih itu ada beberapa mode, Pak. Ada yang zakah, dzabah, apa? Saya lupa tadi. Lanjut coba. Terus zakah, terus kan? Nah, ini Pak. Nah, dzabah, penyembelihan zakah ini secara normal yang biasa tadi kita lihat itu adalah penyembelihan secara normal di pangkal leher sini, ya, sini. Nah, kemudian ada apa sini? Kemudian menyembelih di bagian khalq, bagian atas leher di bawah zakun dengan ukuran berbeda. Ya, jadi ini kayak seperti apa? Jadi dia di tengah-tengah, Pak. Ya. Jadi proses penyembelihan biasa, tengah-tengah, kemudian ada nahar. Sebenarnya nahar ini menyembelih pada bagian labah. Sini, Pak, kalau labah ini yang kalau kata kita lak-lakan. Apa sih di sini nih yang ini nih? Nah, ini. Itu leher di atas tulang belikat. Nah, ini tulang belikat kita. Jadi ada di tengah-tengah sini. Nah, itu biasanya kasusnya kepada hewan-hewan yang berleher panjang. Unta, jerapah. Nah, itu di sini, ya. Tadi yang terakhir satu lagi belum. Nah, ada ikrar, pelihara hewan liar yang sulit dilumpuhkan. Itu kayak berburu, Pak. Berburu itu sama juga kayak penyembelihan. Kayak mau ada rusa, kita panah, niatnya menyembelih rusa pakai yang tajam. Tapi kalau misalnya kayak senapan angin itu kan tumpul. Nah, kan nggak boleh kita menyembelih pakai yang tumpul. Nah, gimana itu hukumnya? Nah, kalau sampai mati berarti haram. Kalau pakai yang peluru tajam itu boleh, tapi kalau pakai yang tumpul nggak boleh, gitu ya. Terus, nah ini tadi cara penyembelihan dzabah di sini. Tadi yang biasa kita pakai, ya, dzabah. Ya, tengah-tengah apa namanya sini kalau ayam 1 jari, kambing 3 jari, sama sapi itu batasnya 5 jari di apa namanya ini rahang, ya. Jadi potongnya di sini. Nah, ini potong, kemudian ada nahar. Tadi saya bilang nahar itu di apa namanya di atas pangkal belikat. Nah, di sini dia biasanya ditusuk terus di apa namanya, Pak, di kodek-kodek gitu. Buat kodek-kodek apa sih? Kayak dibolak-balik ini. Ya, sayat-sayat gitu. Nah, ini yang kita pahami. Ada hulkum mari, hulkum salur napas, mari salur makan. Wajadain adalah saluran darah sini atau venanya yang darah sini, ya, arterinya darah. Nah, itu kalau kita potong, nah apa yang kita wajib potong? Lanjut, Kang. Nah, ini menurut mazhab Imam Syafi'i wajib memutuskan hulkum, ya, dan mari, sementara wajadain pembuluh darah sunnah, ya. Jadi kalau misalnya kita lihat nih, oh, tapi potongan penyembelihan potong. Hukum marinya sudah putus. Tapi yang tadi kalau lihat penyembelihan di samping sana, tadi praktek itu ada darah yang mancor, ya, kenceng. Itu wajadain. Kalau nggak putus, ya, secara hukum itu boleh. Tapi lama Pak matinya.
Ya, lama ditungguin. Ya. Iya, lama. Jadi wajadain ini untuk mempercepat kematian. Sah penyembelihannya secara syariat sah. Cuma lama. Lanjut. Nah, menurut mazhab Imam Abu Hanafi, Imam Malik dan Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Munzir, dan segala macamnya wajib memutuskan wajadain. Nah, kalau Imam Syafi'i lebih luas, lebih simpel, maksudnya cukup hukum dan mari. Tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, ya, Imam Abu Dawud, ya, dan segala macamnya itu wajib, Pak. Jadi kalau misalnya penyembelihannya tidak putus, ya, wajadain yang kiri dan kanannya itu nggak sah, ya. Terus gimana? Nah, misalnya ada yang pemahaman dia sehari-hari memakai mazhab Imam Malik, kemudian dia menyembelih, ternyata dia hanya memutuskan hukum dan mari. Gimana hukumnya? Nggak sah, bangke dong. Ya, bangke ya. Menurut Imam Malik, kalau dibuang mubazir ya. Misalnya potong sapi, kambing lah. Hukum marinya Imam Malik nih, pemahaman Imam Malik yang biasa memakai Imam Malik, dia motong, ternyata hukum marinya nggak putus. Menurut dia apa? Nggak sah, bangkai. Dibuang nggak? Jangan, Pak. Kasihin yang biasa pakai mazhab Imam Syafi'i, kan jadi manfaat tuh. Tapi kan menurut Imam Syafi'i sah karena hukum dan mari. Kalau dibuang jadi wazir. Ya. Simple, Pak. Maksudnya luas. Lanjut, Bang. Nah, ini SKKNI ya yang tadi dibahas Kang Denny, wajib memutuskan hukum dan mari dan wajadain secara keseluruhan. Ya. Jadi menurut SKKNI, menurut mazhab Imam Syafi'i, jika masih tersisa sedikit dari hukum dan mari, maka sembelihannya tidak sah. Nah, jadi misalnya kalau SKKNI itu pertama, kenapa harus putus semuanya? Pertama, untuk mempercepat kematian, Pak. Kalau udah darah mancer, berarti otomatis mempercepat kematian. Yang kedua, tidak ada darah atau sedikit darah yang mengendap di daging. Semakin dikit, semakin rendah yang berada di daging, maka semakin lama proses pembusukan. Nah, kalau menurut Imam Syafi'i tadi kan hukum dan mari, tapi ternyata masih nempel. Biasanya kadang marinya yang salur makanannya yang di bawah tuh, di bawah kan urutannya kan biasanya kerongkongan dulu, napas, hulkumnya. Terus mari itu di belakangnya ini, Pak. Nah, itu biasanya ada nempel tuh. Biasanya saya pernah lihat ada di ayam. Ayam tuh kadang nggak putus, Pak. Nah, itu haram, Pak. Kalau menurut Imam Syafi'i. Jadi haram, Pak. Ya, jadi walaupun lebih simple, tapi kalau sampai nggak putus, masih ada misalnya nempel aja sedikit ya. Padahal kalau cuma kita tarik tek gitu putus. Tapi menurut Imam Syafi'i itu haram, Pak, sembelihannya. Ya. Lanjut, Kang. Nah, ini kita lihat video agak gelap ya, Kang. Gelap ya. Kelihatan nggak, Pak? Kelihatan ya. Nah, ini yang disebut wajadain. Nah, ini pena arteri wajadain. Ya. Lanjut. Nah, ini cara pemotongannya. Nah, hulkum harinya putus, Pak. Ya, lanjut. Ya. Jadi cara pemotongannya, lanjut. Nah, ya. Udah tadi jelas nggak jelas? Kurang nggak ya? Nah, tadi pas motong kita lihat. Nah, ini gayanya gaya
dorong tapi gaya tarik tapi didorong Pak. Tadi yang dibilang gaya Surabayaan. Nah ini adalah yang mancur ya, tadi ditahan dulu Kang. Balik dikit, balik. Yes. Yang kelihatan mancur, nah mancur, nah ini Pak, tahan, tek. Nah ini ya yang mancur yang tadi itu ser, nah, itu wajadainnya Pak. Nah ini kan sudah sempurna Pak penyembelihannya, wajadainnya putus, hukum marinya putus, ya udah sempurna. Kemudian ini biasanya terjadi sapi, kemudian tiba-tiba wajadainnya mampet, ya ini yang perlu kita pahami. Kemudian ada penyembelih yang ngambil pisau kecil, tahu-tahu nyamberin, dia potong Pak, ya itunya wajadainnya, penaknya yang buat antara darahnya, kemudian muncul lagi. Nah itu bukan termasuk penyembelihan, ya bukan penyembelihan. Jadi dipotong sama dia dikit, set, buat karena untuk memperlancarnya, ya. Nah selanjutnya ada juga yang ini juga terjadi Pak, saya sampaikan sedikit. Ada di masyarakat yang sapi sudah dipotong kayak gini ya, udah terbuka, dia pengen cepet Pak matinya, ininya dipotong nih Pak, ya kulitnya dibola, dimasukin tangannya dirojok-rojok. Pernah lihat gitu? Ada? Biasanya tuh kalau apa di jagal-jagal yang dulu tuh ada Pak, buat mempercepat itu masukin tangan, disobek di sininya, ya, lehernya ke bawah itu digodok-godok buat mempercepat darahnya keluar. Nah, itu nggak boleh Pak, nggak ihsan katanya. Walaupun sudah dipotong, tapi tungguin sampai mati, ya. Mau digantung, mau dikulitin, tunggu sampai mati, ya. Lanjut Kang. Nah ini tadi Bismillah, faqulu mimma zukirasmullahu alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Maka makanlah dari daging yang ketika disembelih disebut nama Allah jika beriman kepada ayat-ayatnya. Nah ini minimal banget kalau kita mau motong Bismillah. Nah ini selanjutnya, ini sama tentang pembacaan basmalah. Lanjut ya. Nah ini kita akan membahas sedikit sunnah-sunnah ketika memotong atau menyembelih. Yang pertama membaca bismillah, ya. Terus menurut Imam Syafi'i dan takbir. Kan tadi makanya moto yel-yelnya Juleha, bismillahi Allahu akbar. Nah ininya hadisnya. Kemudian membaca salawat, ya. Jadi sunnahnya membaca salawat, lanjut memotong 2 urat saluran darah yang berada di kiri dan kanan. Tadi sudah dijelaskan agar leher cepat mati. Nah, terus bila ini yang tadi saya bilang, bila 2 nadi atau wajahnya belum terputus atau mampet, boleh diiris sampai darah memancar keluar dengan sempurna. Tadi yang saya bilang itu bukan penyembelihan tapi pengkoreksian. Jadi nanti kalau misalnya ada penyembelih yang tiba-tiba motong, wah itu nggak boleh penyembelihan kedua. Nah, nggak boleh. Ya kita kalau penyembelihan yang kedua itu yang kayak tadi Pak, yang ganti orang, ya ganti orang atau orangnya itu tapi dengan jarak yang lama. B. Andai pun tidak, maka tetap sah berdasarkan pendapat Imam Syafi'i. Yang wajib terputus hanya hukum dan mari. Namun kematian hewan akan lama. Nah ini konsekuensinya, harusnya misalnya matinya 5 menit, bisa sampai 15 sampai 20 menit kematiannya. Ya, lanjut Kang. Nah ini videonya. Nah sudah terputus. Nah ini video mampet. Nah dia akan membesar Pak. Ya biasanya kan suka terbesar set atau mampet.
ini videonya. Nah, ya, nggak kelihatan. Kelihatannya sih Kak. Nah ini tangan orangnya. Nah ini tiba-tiba mampet, set berhenti. Pokoknya darah yang mancur tiba-tiba mampet. Nah berhenti. Kayak ini. Nah ini mampet Pak. Nah pas dipotong mancur lagi tuh, keluar lagi darahnya. Nah itu caranya Pak. Dia mancur lagi, keluar lagi. Jadi mampet atau mancur lagi. Nah itu pengecekan pengkoreksian. Apa penyebabnya begitu? Yang pertama kemungkinan motongnya agak lama, jadi agak lama, jadi bisa macet. Gitu. Atau ada yang menggumpal tiba-tiba di sininya nempel, pertama ada darah yang bekas sembelihan sayatan masih ada sedikit, kemudian numpuk akhirnya mengambet di sini. Lanjut. Hewan yang disembelih dibaringkan dari sebelah kiri agar mudah menyembelihnya. Tadi sudah dijelaskan belum? Nah, jadi dibaringkan kiri, Pak. Tadi posisinya kan kita biasanya kan kanan. Ya, kalau kita miringin ke sini nggak bisa. Mana? Nah, ini deh contohnya. Ya. Ini Pak ya. Ini kirinya kita. Ini kiri ya. Kirinya saya. Kemudian kita baringkan Pak ke sini. Nah, ya. Kita bisa motongnya ke sini Pak. Nah, gitu kan? Pakai tangan kanan. Kalau kita miringin ke kiri, ribet Pak. Nah, ini di sini, kecuali yang kiri Pak. Tuh. Pegang. Ini bisa buat nahan kepala, buat bantuin. Atau kalau pakai motong kambing sendiri bisa dipegang sendiri. Ya. Itu tapi sunnah juga. Terus memotong hak untuk kambing dan sapi. Lanjut halak ini, ya lak-lakan. Terus dalam keadaan rebahan, ini dasar hadisnya. Terus ini juga sama. Lanjut, orang yang menyembelih dan hewannya menghadap kiblat. Nah ini Pak, kan tadi ini ya, ini kirinya saya. Nah, jadi tadi dibilang kan kakinya itu ke arah utara, bukan kakinya mengarah kiblat Pak. Ini ya, ini kan ini menghadap ke kiblat benar. Ya. Tapi pada saat kita dangahkan, ini nggak ngadep kiblat, Pak. Ya, dia ngadepnya ke sana jadinya. Tapi kalau kita kakinya ke utara, ya, kita dangahkan, kita pun akan menghadap ke kiblat. Nah, gitu. Atau enggak, itu agak miring dikit. Nah, ya, posisinya. Ya, ini sunnah Pak. Ya, sunnah. Nah misalnya sapi gede, ya kan gede sapi ya. Kemudian kita ngerubuhin, kita handling, kita rubuhin, ngamuk, jatuhnya nggak beraturan Mbak. Udah nggak beraturan, nggak ngadep kiblat, nggak segala macam. Ya, karena kita pengen ngejar sunnah, sapinya kita geser-geser Pak. Kita tarik, posisinya sunnah. Tapi kita nggak ihsan Pak, nyakitin Pak. Coba maaf misalnya Bapak udah tiduran nih, berat badan kita suruh diseret-seret Pak. Nah perasaannya gimana Pak? Ya sakit Pak. Nah sapi pun begitu. Apalagi ini jangan sampai terjadi ya Pak ya. Ini udah diikat nih, udah ngadep kemana-mana, udah itu, kemudian diikat, kemudian dimasukin bambu Pak. Kan ada yang gitu ya, pernah lihat? Jangan Pak, sakit. Coba kita aja dah, udah diikat terus masukin, jangan itu deh, ini tangan kita ya, didempetin, kasih pulpen Pak, jepit, sakit Pak. Ya,
Sapi udah biarin, udah diikat, insya Allah kalau ikatannya aman, kenceng, rapi, insya Allah nggak lepas. Ya, jangan cuma bahasa katanya, jangan cuma mengejar sunnah, tapi akhirnya kita mengorbankan yang lain, kayak ke apa namanya, kesejahteraan hewan, keihsanan ke hewan yang mau kita sembelih. Ya, jadi geser, nggak usah. Kalau emang bisa memungkinkan kita kejar sunnahnya, tapi kalau enggak usah apa-apa. Tapi ya, saya pernah pengalaman sendiri di suatu masjid, sapinya ngamuk, ya, sapinya ngamuk, kemudian putus talinya kemana-mana. Nah akhirnya bisa ke handling, bisa dirubuhin. Nah pada saat dirubuhin mau ngadep manapun sudah langsung aja sembelih. Ya, nggak usah, wah ini nggak usah, ya. Mengejar sunnah tapi keselamatan yang lain terancam, nah itu nggak boleh, ya. Nah lanjutkan, menghadap hewan ke arah kiblat yang diarahkan. Nah bagian lehernya, jadi ya benar tadi yang mau dipotong. Nah kita dangakin, ini leher, kita ngadap kiblat juga. Lanjut, nah ini arahnya gini, kita balikin. Kalaupun nggak bisa gini, kita agak miring dikit. Nah, oh iya sih Pak, ya. Lanjutkan. Menyembelih pada siang hari, ya. Ini dalilnya jadi siang karena dulu mungkin gelap, ya, jadi disunahkannya siang hari. Lanjut. Nah, terus boleh pada siang hari malam. Lanjut, ini dasarnya tidak di depan hewan lain. Nah ini Pak, jadi kalau misalnya mau menyembelih jangan di depan kayak gini Pak contohnya, ya. Jadi ada batasnya. Nah, kebanyakan kan kita masih dulu ya, maksudnya ini hewan yang mau sembelih, terus ini udah lagi disembelih. Nah, ngeliatin. Nah, itu biasanya mengganggu konsentrasinya juga. Ya. Terus pisau yang sangat tajam, ini sunnahnya, ya. Pisau tajam. Lanjut, tidak memotong dan menyayat atau melukai hewan yang telah disembelih sebelum mati. Nah, kadang suka habis dipotong nih Pak, masih gerak-gerak, palanya udah dipotong. Ada pernah lihat gitu? Nah itu jangan Pak. Ya. Lanjutnya sikap hati-hati sesaat setelah penyembelihan. Nah ini Pak, menyiram, merendam tubuh hewan terutama pada luka. Biasanya misalnya di tempat pemotongan, habis dipotong langsung disiram tuh biar darahnya nggak ngumpul. Jangan Pak, tungguin sampai mati. Ya. Nah ini salah satunya. Lanjut dah. Lanjut Kang. Lanjut ya. Lanjut. Nah ini terima kasih Pak dari saya, mohon maaf. Ini ada nanti di buku sakunya juga ada. Lanjut, udah, terima kasih. Kalau ada pertanyaan sedikit-sedikit kita diskusi bareng, mudah-mudahan bisa menjawabnya saya. Ada Pak? Ada yang mau bertanya? Ya. Ada perihal tentang pemilihan hewan di lapak atau di kandang ya. Pertama adalah kita dituntut ya maksimal mungkin mendapatkan hewan yang dalam kondisi besar lah ya, memuaskan. Tetapi kondisi itu hewan itu belum cukup umur ya. Nah, kita sering terjadi permasalahan bahwa ini kita mau memaksimalkan uang dari jamaah dengan kondisi barang yang bagus, tetapi barang yang tersedia itu sebenarnya menurut kita nih ya belum cukup umur gitu loh. Kalau kita paksakan itu, kalau menurut saya punya keyakinan kita ikut berdosa bahwa hewan itu sebenarnya belum cukup umur. Nah, ini gimana Pak Dede tanggapannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya jawab dulu ya Pak ya. Jadi kan kita untuk menentukan suatu umur hewan, yang pertama kita nanya sama pedagangnya kalau kita nggak ngerti. Tanya pedagangnya. Kalau kita ngerti kan, tapi yang saya alami sendiri, umur kambing kan biasanya dilihat dari poel atau bahasanya kupak atau enggak.
Ya, kalau kambing kalau udah 1 tahun biasanya gigi kecil akan patah, akan diganti dengan gigi yang besar. Nah, kalau yang saya alami karena saya juga seorang ya pernah beternak. Jadi kalau kambing kandang itu Pak, kandang itu lebih lama Pak poelnya. Karena dia ya udah makannya rumput aja, gitu Pak ya. Terus kalau misalnya kambing umbaran itu bisa, kalau poel itu bisa cepet Pak, kegetuk ke apa namanya, ke bisa makan batu, pohon atau segala macamnya, itu yang bisa kita lihat. Nah kemudian kalau misalnya kita sebagai panitia atau yang diamanatkan dari masjid untuk kita sebenarnya jangan apa namanya menentukan harga dulu Pak. Jadi misalkan masjid pengennya misalnya 2 juta sudah bisa berkurban, ternyata harga di apa namanya di pasaran atau di lapak itu harganya minimal itu 2,5. Nombok dong, pengen kecil jangan dipaksain Pak. Kalau bisa diulang lagi, maksudnya apa namanya, kita diskusi lagi sama pembeli yang menitipkan uang ke kita. Jangan sampai dipaksakan, akhirnya yang pertama kita berdosa, yang kedua kurbannya kan nggak sampai. Karena syaratnya berkurban adalah kalau domba itu 1 tahun, laki-laki, kambing domba 1 tahun, gitu Pak. Ya sehat dan segala macamnya. Itu aja Pak, mungkin mudah-mudahan kurang puas nanti bisa nanya lagi yang sama lebih dari itu. Ada lagi Pak? Ya. Satu lagi terakhir ya, nanti udah mau masuk waktu zuhur. Misalnya gini, kita sembelih, ya, misal sembelih potong, terus kita cabut nih, ya, ternyata masih apa namanya belum putus, itu bisa langsung Pak, ya, langsung. Kalau kata itu dengan waktu yang tidak yang lama, misalnya ditinggal dulu ngopi atau kalau misalnya kita lihat, kalau misalnya di YouTube nanti Bapak lihat model penyembelihan Turki itu 3 kali Pak, diangkat pisaunya cepet gitu ya. Jadi insya Allah sah kalau tidak dengan waktu yang lama ya. Makanya kita sebagai penyembelih itu harus hati-hati banget ya. Dan harus apik Pak, penyembelih itu harus apik karena pertama untuk ibadah orang ya, untuk ibadah dan untuk kemaslahatan umat. Penyembelih itu harus apik. Jadi kalau misalnya nanti tadi bilang habis motong itu jangan langsung kabur Pak. Pastikan dulu apa yang kita sembelih dan syarat-syaratnya yang harus terputus itu sudah putus. Gitu ya Pak ya. Insya Allah. Tapi kalau misalnya nanti terjadi kayak gitu, itu sembelihannya sah. Tapi enggak misalnya habis sembelih ngopi atau apa segala ngobrol dulu terus ini belum putus gitu ya. Nah itu bisa jadi haram untuknya. Itu Pak dari saya. Nanti? Ya, mungkin saya yakin masih banyak yang penasaran, cuman karena nanti sudah masuk waktu zuhur, kita juga harus bersiap-siap menyiapkan tempat dan lain sebagainya. Mungkin kita cukupkan dulu Ustaz ya. Terima kasih. Saya mohon maaf bila ada kurangnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.